Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, kita bisa lihat cryptocurrency market naik sebesar 1,59%. Dan mungkin yang jadi highlight adalah kita lihat Bitcoin kemarin naik 1,57%. Jadi cukup mirip dengan global crypto market naiknya ya. Nah, yang ingin gua highlight adalah Bitcoin di daily sudah, yang penting yang pertama kemarin sudah berhasil menembus 200 dan sekarang sedang retest MA20. Dimana kita lihat sekarang MA20 ini menjadi resisten ya untuk Bitcoin ya. Ya sesuai lah ya, seperti di sini bereaksi gitu ya. Jadi support, sekarang jadi resisten. Nah, PR-nya apa? Ya, Bitcoin harus bisa membuat si MA20 ini bukan jadi resisten lagi, tapi jadi support. Jadi tembus lalu menjadi support. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Dan balik lagi pola dari Elliott Wave pun sepertinya ya semakin terkonfirmasi. Wave 1, Wave 2, Wave 3, possible Wave 4, dan lanjut Wave 5. Antara mana nih? Setengah dari Wave 3 atau sama ukurannya dengan Wave 1. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin ya. Oke, dan satu lagi ini berita yang sebenarnya gue dari 3 hari lalu gue lupa memasukin terus ke Daily Charting with Toshi, cuman karena 3 hari lalu banyak berita, jadi ini ke skip terus. Tapi ini juga sebenarnya berita yang cukup penting. Dimana kalian yang suka Bitcoin pasti tahu seseorang yang bernama Michael Saylor. Dimana dia ini adalah CEO dari MicroStrategy, yaitu adalah perusahaan yang terbesar, perusahaan yang publicly listed dengan Bitcoin terbesar di di balance sheet mereka gitu ya. Kemarin baru saja dia memberi tambahan 5.050 Bitcoin. Jadi kurang lebih nilai dari Bitcoin yang dipegang oleh Michael Saylor, well, technically bukan Michael Saylor sih, technically MicroStrategy itu adalah 3,1 miliar US dollar, which is really big ya. Nah, kita lihat. Jadi dia beli 5.050 Bitcoin dengan uang sebesar 242 juta US dollar dengan average harga 48.099 dolar per Bitcoinnya. Nah, jadi ya mungkin ini salah satu penyebab Bitcoin bisa bertahan dan juga basically sekarang lanjut lagi lah gitu ya, mulai ada bullish momentum lagi. Karena ya ini salah satu si Michael Saylor ini memang luar biasa ya, dia Bitcoin maximalist. Dan untuk Solana, kita bisa lihat bahwa Solana sudah semakin dekat dengan MA20. Terakhir dia menyentuh MA20 itu bahkan sebelum dia cross dengan MA50 di sini ya. Jadi terakhir dia menyentuh MA50 itu di sini, 29 Juli. Udah cukup lama, sebulan lebih. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah MA20 ini akan menjadi support yang cukup kuat untuk Solana supaya bisa lanjut lagi ke atas, atau malah mungkin konsolidasi dulu? Kalau kita lihat di 4 hourly chart, MA20 yang tadinya menjadi support kuat di beberapa minggu yang lalu, kita lihat ya, mantul di sini, mantul lagi. Sekarang dia berubah. Tadinya dia sebagai support, sekarang setelah cross dia malah jadi resisten. Kita bisa lihat ya, terpengaruh di sini, tuh 2 dan lanjut. Secara teknikal ini kita bisa lihat dengan jelas dia membuat lower low dan higher low. Kita bisa di sini ya. Lower high, lower low, lower high, dan ya sekarang kita lihat apakah dia lanjut lagi lower low atau dia akan tembus. Jadi PR pertama untuk Solana adalah dia harus bisa menembus si resisten dari MA20 di 4 hourly chart. Itu untuk Solana. Jadi untuk sekarang menurut gua pribadi kita wait and see. Yang pertama, apakah di daily MA20 ini benar-benar menjadi support yang cukup untuk Solana lanjut lagi ke atas. Dan yang kedua, di 4 hourly, apakah MA20 ini bisa dia tembus? Itu kurang lebih untuk Solana. Oke, dan untuk Cardano, kita bisa lihat bahwa kemarin dia membentuk satu pola, ya bukan kemarin sih ya, 3 hari kemarin tepatnya. 3 candle terakhir membuat pola Morningstar. Apakah ini pertanda untuk Cardano bisa lanjut ke atas atau ini masih invalid dan ujung-ujungnya masih mantul-mantul? Kita bisa lihat di sini terbentuk pola Morningstar ya, mirip seperti ini. Walaupun kita bisa lihat close yang bullish candle-nya nggak lebih tinggi daripada yang sebelumnya si bearish candle. Berarti otomatis technically speaking dia lebih lemah lah dibandingkan kalau dalam kondisi seperti ini ya.
Tapi still, masih masuk ke pola Morningstar. Sekarang pertanyaannya, apakah Cardano bisa tembus? Yang pertama, bisa tembus si Fibo ini nggak? Atau lebih bagus lagi tembus Fibo ini dan juga EMA20-nya dia berhasil tembus. Dan lebih bagus lagi kalau dijadikan resisten. Kita lihat 4 hourly chart. Bisa lihat kemarin sebenarnya lumayan bagus di sini. Dia nyaris menembus MA200 di 4 hourly chart. Tapi sayang sekali tertahan. Dan setelah itu ternyata terbukti MA200 ini masih cukup kuat sebagai resisten. Dan ya balik lagi jadi turun. Ya. Nah, sekarang ya seperti yang gue bilang sebelumnya, ini cukup mirip dengan pergerakan Ethereum. Mungkin berapa minggu lalu lah ya. Dimana dia terpantul-pantul di daerah sini. Terpantul-pantul daerah sini. Seperti pingpong gitu ya. Gue sering ngomong kan ya kayak pingpong. Nah, basically Cardano seperti melakukan movement yang mirip. Yaitu dia mantul-mantul antara resisten Fibo yang warna merah ini dengan support Fibo di bawah sini. Gitu ya. Seperti ini. Dan mungkin beberapa orang bilang jangan-jangan ini head and shoulders. Tapi nggak tahu nih, menurut gua top yang ke ininya nggak sama dengan ini ya. Nah, tapi ya semoga ini nggak jadi ini ya, nggak jadi si shoulder yang kanannya sini nih. Kalau ini turun lagi sampai ke sini, well ada kemungkinan Cardano head and shoulders jadi turun dulu. Itu ada kemungkinan juga ya. Jadi di daily-nya kita melihat ini ada possible Morningstar, bullish signal, tapi di 4 hourly chart-nya kita lihat di sini ada kemungkinan head and shoulders. Jadi siapa yang menang ya nggak tahu. Kita lihat siapa yang lebih kuat nih 4 hourly chart-nya atau di daily chart-nya. Nah, mungkin buat kalian yang bertanya apa itu head and shoulders, kurang lebih price movement yang seperti ini. Ya ada shoulder, ada head, atau basically ada yang lebih tinggi ke atas ini, lalu dia bikin shoulder kedua dan biasa setelah itu turun. Itu buat pola head and shoulders. Apakah ini classic head and shoulders? Nggak juga. Karena kenapa? Kita lihat ini shoulder di sini, headnya, dan di sini basically tidak langsung terjadi shoulder yang sama di sini ya, di bawah sini. Nah, tapi kalau ini ngebikin pattern turun lagi seperti ini ke bawah, terlihat seperti head and shoulders ya kan? Ada kemungkinan head and shoulders. Tapi baik lagi, daily-nya kalau gue lihat lebih bullish. Nah, seperti yang gue bilang tadi lah. Kita lihat siapa yang menang. Dan untuk Ethereum, ini salah satu pair yang salah satu yang paling bullish yang gue lihat ya, dimana dia berhasil menembus MA20 dengan clean ya di sini lihat, basically di atas tidak ada wick. Dia close di 3.615 dolar dan sekarang currentnya di 3.658 dolar. Jadi PR untuk Ethereum adalah apa? Stay di atas MA20 dan jadikan MA20 ini menjadi support. Dan ya basically si MA20 ini menjadi support dan menjadi pijakan untuk Ethereum bisa nembus si resisten Fibo atas ini 3.800 dan ya lanjut ke new all time highs kurang lebih ya, itu untuk Ethereum. Dan kalau kita lihat 4 hourly chart-nya bagus sekali ya, dimana dia sebenarnya awalnya kemarin tuh bereaksi lah di sini ya. Dia tembus dan masih ada retest ke bawah. Tapi dia berhasil mempertahankan support di MA200 ini dan lanjut ke atas. Jadi untuk Ethereum it's quite good, quite bullish. Dan AVAX kita bisa lihat Avalanche nyaris lagi, bukan nyaris lah mungkin ya, lebih tepatnya sedang mengejar lagi new all time high. Lihat bahwa ternyata MA20 ini menjadi support yang cukup kuat untuk Avalanche. Bahkan sampai nggak kena pun dia sudah balik lagi naik ke atas. Dan kalau kita lihat di 4 hourly chart, apa yang menahan itu adalah MA50 yang warna biru ini. Dan ya itu baik lagi. Apabila satu project banyak adopsinya, banyak real life usage-nya, dan yang satu lagi yang penting, mereka punya teknologi sendiri, gitu ya, teknologi sendiri yang unik, yang berbeda dengan kripto lain, dan mereka yang mendevelop sendiri, ya harga bisa seperti ini, gitu ya, karena adanya inovasi, gitu. Jadi kurang lebih untuk Avalanche, ya kalau kalian mau nambah posisi, ya sebenarnya udah telat sih ya. Kemarin mungkin kalau nembus MA20, buat kalian yang lebih agresif mungkin udah beli. Gue udah ada posisi satu di sini, walaupun ya gue udah ada beberapa lah di bawah sekitar 40 dolar udah ada gitu. Jadi overall Avalanche quite nice. Itu mini update lah mengenai Avalanche. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon
dan see you on the next videos.